Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya kita di tutorial kedua tentang pembuatan template untuk login siswa, admin dan petugas. Jadi untuk yang pertama, teman-teman sekalian, di sini kita akan menggunakan Bootstrap sebagai CSS framework kita. Jadi yang pertama kita silakan buka Google teman-teman sekalian. Kita cari di sini Bootstrap ini. Nanti kita akan diarahkan ke ini link webnya si Bootstrap di getbootstrap.com. Kita buka saja teman-teman. Nah, nanti kita akan download di bagian read dokumen atau di dokumen sendiri. Kita read di dokumen, kita cari yang bagian download. Nih bagian download ini. Silakan nanti yang cari yang compile CSS dan JS teman-teman. Kita download saja. Download. Kita start download. Oke, kita close. Setelah itu, kita lihat di download apakah sudah terdownload atau belum. Ini sudah ya. Ini sudah terdownload. Jadi, ini di dalam file ini nanti itu ada CSS dan JS. Ini CSS dan JS. Jadi kita perlu mengekstraknya terlebih dahulu dan memindahkan ke database exam htdocs nama folder project kita nanti. Kita ekstrak dulu teman-teman. Kalau yang menggunakan WinRAR itu bisa ekstrak here, atau yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11 itu bisa ekstrak all. Jadi kita menggunakan ekstrak here saja. Saya menggunakan ekstrak here. Oke, ekstrak here. Ekstrak here. Nah, kita cari yang namanya Bootstrap 5.30. Nanti ada, saya cari ke bawah ini. Bootstrap 5.30, di dalamnya nanti ada CSS dan JS. Nah, dua file ini yang akan kita pindahkan ke database exam htdocs kita. Kita pindahkan dulu teman-teman. Kita copy ke database, ke exam htdocs. Nah, di sini kita mau membuat folder baru dengan nama pembayaran SPP underscore UKK. Karena di sini tempat saya sudah ada nama pembayaran SPP sudah ada semua. Jadi saya tambahkan di belakangnya underscore UKK. Saya enter. Kita masuk ke dalamnya, lalu kita paste. Di dua file ini bisa dipaste di dalam sini. Nah, untuk logo gambarnya, teman-teman, gambar tengah tadi, nanti linknya saya sertakan di bawahnya. Di bawah video ini saya sertakan link untuk mendownload gambar tersebut. Gambaran nanti bentuknya seperti ini. Ini teman-teman, gambarnya nanti seperti ini, nanti bisa di-download oleh teman-teman. Saya copy dulu ya dari download. Saya copy juga ke dalam satu folder tadi. Nih, ini ada CSS, JS dan file logo SPP. Terus selanjutnya teman-teman, kita buka Sublime kita buka Sublime kita buka Sublime text kita buka Sublime text kita ya. Nah, di sini teman-teman, untuk yang pertama, silakan teman-teman simpan file ini terlebih dahulu. Simpan file ke database, ke exam htdocs, ke folder kita tadi, yaitu pembayaran SPP underscore UKK dengan nama index.php. Kita save. Udah, kalau sudah di save, kita lalu ketikkan saja teman-teman seperti ini. HTML nanti akan keluar seperti ini otomatis ya. Kalau ada HTML keluar snapshotnya, kita klik saja. Untuk judulnya si pembayaran SPP. Oke, selanjutnya teman-teman, kita perlu memanggil file link have, kita file bootstrapnya ya, kita panggil ya CSS slash, kita panggil di sini teman-teman, yang kita panggil adalah CSS, yaitu bootstrap min.css. Jadi kita bootstrap min.css. Lalu kita buat rel menjadi style sheet.
Nah, untuk selanjutnya di bawah sini kita perlu memanggil juga si jQuery-nya. jQuery-nya kita panggil juga. jQuery-nya kita panggil dengan cara script bukan script tipe ya, namun script src sama dengan js kurung kita buat menjadi bootstrap bundle dot min.js. Seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah mempunyai template untuk membuat login siswa. Itu yang pertama. Kita buat dulu yaitu container dengan cara div class container dengan mt5 ini. Lalu kita tutup terlebih dahulu container kita. Terus selanjutnya kita buat dulu di sini, membuat row dulu dengan cara div class row justify content md center. Ini teman-teman, di content md center, lalu kita tutup. Justify ini fungsinya untuk menengahkan calls md kita ya. Selanjutnya kita buat lagi di sini menjadi div class calls md4 seperti ini. Calls md4 ini fungsinya untuk membuat kotak di row 4 bagian. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Untuk pertama teman-teman, selanjutnya lagi kita buat card div class card, lalu kita tutup seperti ini dulu cardnya, kita tutup. Dalamnya kita akan ada punya div class card header. Ini card header, kita tutup card headernya. Card header ini nanti teman-teman di bawah sini fungsinya untuk kita menaruh gambar kita tadi. Kita panggil gambar dengan cara img src logo spp titik png. Lalu kita buat width-nya menjadi 100%. Ini kita coba lihat dulu ya hasilnya ya. Kita panggil web kita dengan cara localhost pembayaran SPP UKK. Nah, nanti akan seperti ini gambar di tempat kita. Namun kita lupa teman-teman untuk memberikan judul di atas ini. Di atas ini di bagian bawah dari sini kita berikan judul harusnya dengan cara H4 yaitu login siswa. Ini login siswa harusnya kita berikan biar nanti kelihatan seperti ini login siswa. Namun ini tidak tengah ya, harus kita berikan kelas juga, kelas text center. Ini. Selanjutnya di bagian bawah ini yang header di bawah 17 ditambahkan div class card body, lalu kita tutup ini card body ini untuk form login kita. Selanjutnya kita buat form action, nanti actionnya ke proses login siswa ini .php dan metodenya kita buat menjadi post. Kita tutup dulu formnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat form group di kelas form group. Kita buat berikan mb2, lalu kita tutup seperti ini. Kita buat label dengan kata-kata NISN seperti ini. Lalu kita buat inputannya teman-teman. Input tipe teks, name-nya NISN, kita buat kelasnya form control, lalu kita buat placeholder-nya yaitu masukkan NISN Anda. Kita buat required untuk harus diisinya, validasinya, lalu kita simpan. Nah, untuk selanjutnya yang bagian
bawah ini kan nanti siswa login NISN dan NIS ya. Jadi kita copy saja yang ini, kita copy, kita taruh bawah, kita tinggal rubah menjadi NIS, name-nya rubahnya menjadi NIS, ini rubah menjadi NIS. Oke teman-teman. Jadi, oh iya jangan lupa teman-teman, ini tipenya bukan teks ya, namun tipenya number. Saya lupa karena ini SN dan NIS itu tipenya number. Lalu kita akan membuat tombol di bawah sini. Tapi sebelumnya kita coba jalankan dulu bagaimana jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Nih. Jadi kita perlu masukkan tombol di sini dan link jika kita ingin pergi ke halaman admin dan petugas. Kita tambahkan tombolnya dengan cara div class form group, tambahkan MB2, kita tutup. Dalamnya kita kasih button login namanya ya. Kita buat tipenya jadi submit. Kelasnya kita buat btn primary. Kita simpan. Lalu di bawahnya ini kita buat seperti ini. Have ke index 2.php. Kita buat dalamnya login sebagai administrator atau petugas. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, ini kita sudah bisa membuat halaman login siswa. Namun ini ya, belum kita buat, ini hanya tampilannya saja. Lalu bagaimana kita membuat halaman si petugas? Dengan cara yaitu kita save as, kita simpan ulang, kita save as ya, file, save as, dengan nama menjadi index 2, lalu kita save. Di sini bukan login siswa lagi, tapi kita buat menjadi login admin atau petugas. Lalu kita simpan, di sini kita rubah menjadi login admin atau petugas. Si admin dan di petugas ini sendiri, nantinya teman-teman, dia loginnya menggunakan username dan password. Jadi kita rubah, ini loginnya login petugas. Ini kita rubah jadi username, tipenya text, name-nya username, ini kita rubah username, NIS-nya kita rubah menjadi password, tipenya kita rubah menjadi teks, bukan ya, password tipenya password bukan teks, password tipenya password, name-nya password, placeholder-nya masukkan password Anda. Selanjutnya yang kita rubah lagi yaitu ini kita rubah menjadi login sebagai siswa, karena ini kan ke indeks 2 siswa, dan ininya kita berikan indeks biasa. Kita akan coba lagi, kita jalankan teman-teman. Nih, kita klik sebagai administrator, nanti keluarnya login admin dan petugas. Ini ada username dan passwordnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat halaman admin. Di admin ini berfungsi untuk halaman nanti di depannya itu untuk ketika kita login benar, berarti kita akan pergi ke halaman admin. Baik teman-teman, untuk membuat halaman admin ini sendiri, karena kita nanti akan bekerja di admin terlebih dahulu, kita save as ini, save as ke pembayaran SPP UKK tadi, folder kita buat folder baru dengan nama admin, kita masuk ke dalamnya, kita rubah menjadi admin.php, lalu kita save. Nah, di sini nanti teman-teman, titelnya kita rubah, titelnya menjadi admin, yaitu ininya yang di bagian div class container ini
kontainer ini ya, kita hapus di bawah kontainer dan kita sisakan satu divnya menutup kontainer seperti ini. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ya, selanjutnya kita ke bawah sini, kita tuliskan suatu teks pemberitahuan yaitu aplikasi pembayaran SPP. Ini sudah. Nanti kita akan berikan pemberitahuan aja div class alert info. Ini kita tulis kata-kata di sini menjadi Anda login sebagai, kita buat menjadi bold, administrator aplikasi pembayaran SPP. Udah, kita simpan, kita lihat dulu jadinya gimana. Jadi kita mengaksesnya gini ya, aksesnya admin/admin.php. Kita coba buka. Oh, tidak jalan ya CSS. Kenapa tidak jalan? Karena kita manggil bootstrapnya nggak kita kasih gini. Kita kasih gini dulu, biar si bootstrapnya kepanggil. Kita coba jalankan. Nah, nanti seperti ini. Aplikasi pembayaran SPP. Baik teman-teman, terus selanjutnya kita akan membuat tombol. Tombol itu fungsinya untuk ke halaman-halaman yang lain sesuai dengan fungsi-fungsi dari si ini tadi. Si administrator ada apa aja? Ada pro data siswa, data petugas, data kelas, dan data SPP. Kita buat aja menjadi here admin.php. Lalu kita buat di sini menjadi kelas btn primary. Kita buat di sini menjadi administrator. Tutup. Nah, lalu teman-teman kita copy aja ini semuanya. Ini kita copy, kita pastekan di bawahnya. Kita pastekan lagi, mungkin ada berapa ya? Ada 6. Kita tinggal rubah di sini. Ada SPP. Ini kita rubah datanya di sini. URL sama dengan SPP. SPP ada kelas. Di sini ada tanda tanya. URL sama dengan kelas. Setelah kelas ada siswa. Kita rubah lagi di sini. Datanya URL sama dengan siswa. Di sini ada lagi petugas. Kita tambahkan lagi URL sama dengan petugas. Setelah itu ada pembayaran ya. Pembayaran. Sini ada tanda tanya, URL sama dengan pembayaran. Kita pastikan lagi yang tadi teman, karena kurang. Yaitu di sini ada laporan, tanda tanya, URL sama dengan laporan. Yaitu ada logout, yaitu tanda tanya sama dengan logout. Ini untuk menunya sudah, kita akan coba lihat hasilnya gimana. Jadi seperti ini ya. Jadi jadinya menu-menunya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat untuk bagian isi dari webnya. Yaitu dengan cara kita buat menjadi div class card. Ingat card kita buat mt2. Kita buat card mt2. Nah, di dalamnya nanti itu kita buat div class card body seperti ini. Lalu kita post ini. Jadi ini nanti di dalamnya saya buat pemberitahuan ya. Ini isi web kita. Isi web kita nanti di sini. Nah, untuk isi webnya, teman-teman, yaitu kita buat aja kode PHP
untuk memanggil file-file kita yang kita akan pecah nanti. Buka PHP. Ini kita tutup PHP. Nah, untuk membuka PHP-nya teman-teman, kita awali dengan tanda $file sama dengan variabel _get URL seperti ini, get URL. Lalu kita buat if jika empty, jika kosong variabel file, maka apa yang akan kita tampilkan, yaitu kita echo, kita H4, kita buat menjadi selamat datang di halaman administrator. Kita tutup H4-nya, lalu kita titik koma. Untuk di bawahnya kita echo lagi pemberitahuannya. Kita echo dengan kata-kata aplikasi pembayaran SPP digunakan untuk mempermudah dalam mencatat pembayaran siswi di sekolah. Oke, di sekolah. Kita titik, kita tutup. Tanda petik, kita tutup seperti ini. Nah, untuk di bagian else-nya ya ini. Bagian else-nya seperti ini. Kita include variabel file titik tanda petik titik php seperti ini, teman. Jika dia tidak ada file, maka dia akan selamat datang. Jika ada, dia akan memanggil filenya. Kita coba jalankan, maka akan seperti ini, teman-teman. Ketika kita klik SPP, akan error karena belum ada kita membuat file SPP. Jadi kita baru membuat halamannya saja, belum ada proses login, proses logout belum membuatnya. Jadi di video selanjutnya kita akan membuat proses login dan proses logout. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya.